Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendel Spasio. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang berada di TB2 Kimia Bahan. Yang pertama masuk materi keramik. Keramik merupakan material dengan komposisi logam atau semi logam yang bisa disebut semi logam dan non logam. Keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos yang berarti benda yang dibakar. Sifat yang diinginkan dari bahan-bahan ini biasanya dicapai melalui proses perlakuan panas bersuhu tinggi yang disebut firing. Keramik penting sebagai material teknik karena mudah dijumpai di alam dan sifat fisiknya sangat berbeda dibandingkan dengan logam. Hingga beberapa tahun terakhir, bahan dalam jenis ini disebut keramik tradisional yang bahan bakunya adalah tanah liat. Produk yang dianggap keramik tradisional adalah cyanida, porcelain, batu bata, ubin, dan gelas. Bahan keramik adalah senyawa kompleks yang mengandung unsur logam dan non-logam, yang tersusun dengan ikatan ionik dan kovalen. Sifat khas keramik antara lain kekerasan tinggi, kekuatan tekanan tinggi, kerapuhan tinggi, titik lebur tinggi, dan konduktivitas tekanan tinggi. Kerapuhan tinggi, titik lebur tinggi, konduktivitas listrik dan termal yang rendah. Kekerasan bahan keramik sulit diukur karena kerapuhan dan kerentahanannya terhadap keretakan saat diindentasi. Microdentation knob dan fixers biasa digunakan, yang menggunakan indenter berbentuk piramida. Bahan paling keras yang diketahui adalah keramik. Karakteristik keramik membuatnya bisa digunakan sebagai bahan abrasif. Jenis ikatan kovalen dan ionik lebih kuat dari ikatan logam. Secara teoritis, kekuatan keramik harus lebih tinggi dari logam karena ikatan atomnya tersebut. Namun ikatan logam memiliki keuntungan yang sangat memungkinkannya selip. Hal tersebut merupakan mekanisme dasar di mana logam berubah bentuk secara plastis ketika mengalami tegangan tinggi. Ketidakmampuan untuk tergelincir membuat keramik lebih sulit menyerap tekanan. Namun keramik mengandung ketidaksempurnaan yang sama dalam struktur kristalnya seperti logam. Keramik baru mengacu pada bahan keramik yang telah dikembangkan secara sintetis. Pengembangan dilakukan selama beberapa dekade terakhir dan bertujuan untuk memperbaiki teknik pengolahan supaya memberikan kontrol yang lebih besar pada struktur dan sifat keramik. Keramik baru secara kimia biasanya lebih sederhana daripada keramik tradisional. Misalnya oksidasi, karbida, nitrida, dan borida. Perbedaan antara keramik tradisional dan baru kadang-kadang kurang jelas, karena aluminium oksida dan silikon karbida masuk di antara jenis keramik tradisional. Perbedaan dalam kasus-kasus ini lebih didasarkan pada metode pemrosesan daripada komposisi kimianya. Keramik oksida yang paling penting adalah alumina. Alumina diproduksi secara sintetis dari bauksit menggunakan metode furnace listrik. Melalui beberapa proses kekuatan dan ketangguhan alumina bisa meningkatkan secara substansial dibandingkan dengan yang alami. Alumina bersifat keras, konduktivitas rendah, dan tahan korosi. Keramik karbida termasuk silikon karbida, tungsten karbida, titanium karbida, tantalium karbida, dan krominium karbida. Meskipun merupakan keramik buatan manusia, metode produksinya telah dikembangkan sudah cukup lama. Pada umumnya, keramik karbida termasuk dalam kelompok keramik tradisional. Proses pembuatan dan pengaplikasian. Proses pembuatannya yang pertama, tahap pertama kita masuk ke body preparation, yang kedua pressing, yang ketiga glazing preparation, keempat glaze application, 5 gloss wearing, dan keenam sorting and packing. Aplikasi produk-produk keramik, berikut beberapa aplikasi produk keramik, yaitu produk tanah liat seperti batu bata, pipa tanah liat, ubin, genteng, dan lain. Keramik tanah panas, keramik ini memiliki ketahanan pada suhu yang tinggi dan digunakan letakkan pengecoran logam, tungku pengapian, dan peleburan, dan lain. Semen sebagai bahan baku pembuatan beton untuk jalan maupun konkrit. Robot berwarna putih seperti Cina, porcelain, fast property, stoneware, dan lainnya. Kaca sebagai bahan pembuatan kacamata, gelas, batel, jendela, bolam, lampu, dan lainnya. Abrasif seperti aluminium oksida, silikon, dan karbida, dan lainnya. Bahan bakar nuklir, biokeramik sebagai bahan baku pembuatan tulang dan gigi palsu.
Glass fiber untuk penguat plastik atau fiberglass saluran komunikasi fiber optik dan lainnya. Selanjutnya masuk ke materi polimer. Polimer yaitu senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik pembungkus botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa poralon termaksud material yang disebut polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, polipropylen atau adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Jenis polimer berdasarkan nomor penyusunannya. Homopolimer yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contoh, polietilena atau atena, polipropilena atau propena, polystyrena atau stirena, PVC atau vinyl klorida, PVI atau vinyl asetat, polisoprena atau isoprena, dan PIN atau akrilonitril. Polimer yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contoh nilon 6,6 atau bisa itu heksamethylidiamina plus asam adipat. Dacron asam tereftalat plus etilena glikol. CBR sitirena plus butadiena, dan ABS akrilonitril plus butadiena plus sitirena. Jenis polimer berdasarkan sifatnya. Termoplas yaitu polimer melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Sifat-sifat lain termoplas adalah ringan, kuat, dan transparan. Contoh termoplas adalah polietilena, polypropylena, PET, dan PVC. Termoset yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutus ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Contoh termoset adalah bakelit dan melamin. Proses pembuatan dan pengaplikasiannya. Berdasarkan struktur monomer pembentuk polimer, maka polimer dibedakan menjadi dua macam, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Pembentukan polimer adisi, proses pembentukan polimer adisi terjadi apabila monomer rantai karbon berikatan rangkap. Pada pembentukan ini jumlah monomer yang bergabung bentuk polimer jumlah atomnya tetap. Selanjutnya pembentukan polimer kondensasi. Penyusun utama pembentukan polimer kondensasi adalah monomer yang mempunyai gugus fungsional. Pada pembentukan polimer kondensasi melepaskan molekul air sehingga jumlah atom monomer tidak sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam polimer. Aplikasi polimer yaitu polimer konversion atau commodity polimer. Polimer ini dihasilkan di negara berkembang, harganya murah dan banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu polyethylene atau PA, polypropylene atau PP, polystyrena atau PS, polyvinyl klorida atau PVC, melamin, formaldehid. Polimer teknik atau engineering polimer. Polimer ini dihasilkan di negara berkembang dan sebagai lagi di negara maju. Polimer ini cukup mahal dan canggih dengan sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Polimer ini banyak dipakai dalam bidang transportasi, mobil, truk, kapal udara, bangunan, pipa ledeng, barang-barang listrik dan elektronika, seperti mesin bisnis komputer, mesin-mesin industri, dan barang-barang konsumsi. Contohnya nilon, polikarbonat, polisulfon, polister. Polimer fungsional atau functional polymers. Polimer ini dihasilkan dan dikembangkan di negara maju dan dibuat untuk tujuan khusus dengan produksinya dalam skala kecil. Contohnya yaitu Kevlar, Nomex, tekstura polimer mengantar arus dan foton, polimer peka cahaya, membran biopolimer. Selanjutnya masuk ke material komposit. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisik berbeda dan menghasilkan sebuah materi baru yang memiliki sifat
berbeda dengan material-material pengsusunnya. Salah satu contoh paling mudah dari material komposit adalah beton cor yang tersusun atas campuran dari pasir, batu koral, semen, besi, serta air. Nampak bahwa material-material penyusun tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, namun ketika dicampurkan dengan perbandingan serta teknik tertentu akan menghasilkan beton yang sangat kuat, keras, dan tahan terhadap berbagai cuaca. Material komposit tersusun atas dua tipe material penyusunnya, yakni matriks dan fiber, atau disebut reinforcement. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Fiber berfungsi sebagai material rangka yang menyusun komposit, sedangkan matriks berfungsi untuk merekatkan fiber dan menjaganya agar tidak berubah posisi. Campuran keduanya akan menghasilkan material yang keras, kuat, namun ringan. Fiber memiliki sifat yang mudah untuk diubah bentuknya dengan cara dipotong atau juga dicetak sesuai dengan kebutuhan desainnya. Selain itu, perbedaan pengaturan susunan fiber akan merubah pula sifat-sifat komposit yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sifat komposit sesuai dengan parameter yang dibutuhkan. Matriks umumnya terbuat dari bahan resin. Ia berfungsi sebagai perekat material fiber sehingga tumpukan fiber dapat merekat sebagai kuat. Resin akan saling mengikat material fiber sehingga beban yang dikenakan pada komposit akan menyebar secara merata. Selain itu, resin juga berfungsi untuk melindungi fiber dari serangan bahan kimia atau juga kondisi cuaca ekstrim yang dapat merusaknya. Penyusun material komposit yaitu matriks penyusun dengan fraksi volume terbesar, penguat menahan beban utama, interfase pelekat antar dua penyusun, interfase permukaan fase yang berbatas dengan fase lain. Secara struktur mikro, material komposit tidak merubah material pembentuknya dalam orde kristalin, tetapi secara keseluruhan material komposit berbeda dengan material pembentuknya karena terjadi ikatan antar permukaan antara matriks dan filter. Syarat terbentuknya komposit adanya ikatan permukaan antar matriks dan filler. Antara permukaan ini terjadi karena adanya gaya adensi dan kohesi dalam material komposit. Gaya adesi kohesi terjadi melalui tiga cara utama. Interlocking antar permukaan, ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel, gaya elektrostatis, atau ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar atom yang bermuatan ion. Gaya van der Waals, ikatan yang terjadi karena adanya pengutupan antara partikel kualitas, ikatan antara matriks dan filler dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain ukuran partikel, rapat jenis bahan yang digunakan, fraksi volume material, komposisi material, bentuk partikel, kecepatan dan pencampuran, penekanan atau kompaksi, pemanasan atau stirring. Proses pembuatan dan pengaplikasiannya. Cara garis besar, metode pembuatan material komposit terdiri dari dua cara, yaitu proses cetakan terbuka atau open mold proses dan proses cetakan tertutup atau closed mold proses. Proses cetakan terbuka diantaranya yaitu contact molding and hand layup atau hand layup, yang kedua vacuum bag, yang ketiga pressure bag, yang keempat spray up, yang kelima filament weeding. Proses cetakan tertutup diantaranya proses cetakan tekanan atau compression molding, yang kedua injection molding, ketiga continuous pultrusion. Aplikasi PMC atau polymer matrix komposisi yaitu sebagai berikut: matrix berbasis polister dengan serat gelas, alat-alat rumah tangga, panel pintu kendaraan, lemari perkantoran, peralatan elektronika. Matrix berbasis termoplastik dengan serat gelas sama dengan kotak air radiator. Matrix berbasis termoset dengan serat karbon yaitu rotor helikopter, komponen ruang angkasa, rantai pesawat terbang. Aplikasi MNC atau metal matrix komposit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen otomotif, jok silinder mesin, puli, poros, gardan, peralatan militer yaitu sudu turbin, cakram, kompresor, dan lain-lain. Aircraft, rek listrik pada pesawat terbang, peralatan elektronik. Aplikasi pada bahan CMC atau keramik matrix komposit yaitu sebagai berikut: chemical processing, contohnya filters, membranis, shells, liner, piping, hangers.
power generation atau combustors, fans, nozzle, recuperator, heat exchange, turbines, liner. White inertion, contohnya furnace part, burner's head, pipes, filter, sensor. Kombinasi dalam rekayasa whisker SiC atau alumina polikristalin untuk perkakas potong. Kelima, rad grafit atau gelas boron silikat untuk alas cermin laser. Yang keenam, grafit atau keramik gelas untuk pembantalan parapat dan lem. Yang ketujuh, SiC atau lithium aluminosilikat atau las untuk calon material mesin panas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.